Kembali lagi di Jelajah Sejarah Cabin History Rome Edition. Siapkan kopi kalian karena kita akan membahas soal perdamaian dan kemakmuran setelah sebelumnya kita membahas soal perbatasan Romawi. Penting ngopi bolo. Kalau tidak ngopi nanti bisa gemblung. Bagaimana sebuah kekaisaran yang dibangun di atas penaklukan, diwarnai pertumpahan darah, bisa mencapai 200 tahun kedamaian yang nyaris tanpa celah. Sarana infrastruktur dibangun mulai dari kolosium, akuaduk, jalan raya, jembatan, dari ujung utara Inggris sampai Mesir, dari ujung Spanyol sampai Mesopotamia, kekuasaan terluas Romawi era Pax Romana. Hukum ditegakkan, birokrasi dipegang ahlinya, dan kekuasaan diberikan atas dasar kompetensi, bukan uang atau keturunan. Sekali lagi, itu di Romawi, era Pax Romana ya, bukan di sini. Inilah kisah Pax Romana atau kedamaian Romawi. Periode emas stabilitas, kemakmuran, dan pembangunan yang berlangsung dari masa Kaisar Agustus pada 27 sebelum Masehi hingga kematian Marcus Aurelius pada 180 Masehi. Pax Romana lahir dari kekerasan akhir Republik Romawi diwarnai perang saudara yang panjang dan brutal, hingga muncul seorang pria yang mampu mengakhiri semua itu, Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Augustus. Augustus tidak hanya memenangkan perang, dia merombak total sistem pemerintahan. Dia menciptakan Principate, sistem kekuasaan terpusat yang menggantikan republik yang sudah bobrok. Kunci pertama stabilitasnya adalah angkatan bersenjata profesional dengan legiun yang loyal dan ditempatkan di perbatasan. Ancaman internal ditiadakan dan ancaman eksternal dikendalikan. Dengan stabilitas di dalam, kemakmuran pun tumbuh subur. Pax Romana adalah masa ketika wilayah dari Inggris hingga Mesir, dari Spanyol hingga Mesopotamia dipersatukan di bawah atas satu payung pemerintahan, hukum, dan mata uang, denarius. Infrastruktur menjadi urat nadi kekaisaran. Jaringan jalan Romawi yang terkenal dirancang untuk kecepatan militer, ini juga berfungsi sebagai jalur perdagangan utama barang dan ide bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya. Di setiap provinsi, kota-kota baru bermunculan dilengkapi dengan aqueduct yang mengalirkan air, kuil, teater, dan tempat pemandian umum. Urbanisasi meledak menjadi simbol kemajuan peradaban. Para kaisar penerus Agustus seperti Trajan dan Hadrian memperkuat perbatasan dan menyempurnakan administrasi. Puncaknya adalah masa 5 kaisar baik yang terkenal karena sukses memilih penerus berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Siapa saja 5 kaisar baik Romawi? Terus ikuti di Cabin Adventure. Bayangkan, yang demikian ini terjadi di negara kita ya guys. Tetapi kedamaian ini berlaku bagi orang Romawi, sedangkan bagi bangsa-bangsa di perbatasan atau bagi mereka yang ditaklukkan, ini adalah masa dominasi yang keras. Legion terus berperang untuk menjaga garis batas yang semakin panjang dan mahal. Kekaisaran menjadi terlalu besar, pertumbuhan konstan ini pada akhirnya menjadi beban yang tak tertahankan. Era emas ini berakhir pada tahun 180 Masehi dengan wafatnya sang kaisar filsuf Marcus Aurelius. Ia memilih putranya Commodus sebagai penerus. Keputusan ini mengakhiri tradisi pemilihan suksesor yang kompeten dan secara cepat melemparkan Roma kembali ke dalam instabilitas, konflik politik, dan korupsi. Pax Romana pun berakhir. Meskipun singkat dalam rentang sejarah 200 tahun, Pax Romana mendefinisikan peradaban barat yang damai dan beradab. Menurut kalian, apakah kedamaian yang dipaksakan oleh kekaisaran bisa dibenarkan oleh kemakmuran dan peradaban yang dihasilkannya? Berikan pendapat kamu di kolom komentar ya guys. So, kita lanjut di video selanjutnya yang akan membahas 5 kaisar baik Romawi masih di Jelajah Sejarah Cabin History.